Ada seseorang yang kamu fokuskan saat ini guys, selalu saja bikin kamu kebingungan ya. Kadang kamu merasa bisa memahami dia, kadang-kadang kamu seperti tidak bisa kenal siapa dia. Kadang-kadang kamu seperti dekat dengan dia, kadang-kadang kamu ngerasa kayak belum pernah bertemu dengan dia ya. Sikapnya itu selalu berubah-ubah dan selalu bikin kamu bingung. Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan kabar dia yang selalu saja bikin kamu bingung di bulan Maret 2024 untuk all zodiac sign ya guys, dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Ada seseorang yang kamu fokuskan saat ini guys, selalu saja bikin kamu kebingungan ya. Kadang kamu merasa bisa memahami dia, kadang-kadang kamu seperti tidak bisa kenal siapa dia. Kadang-kadang kamu seperti dekat dengan dia, kadang-kadang kamu ngerasa kayak belum pernah bertemu dengan dia ya. Sikapnya itu selalu berubah-ubah dan selalu bikin kamu bingung. Atau sikap dia itu tidak pernah bisa kamu prediksikan ya. Kadang-kadang bisa lurus sementara waktu, terus tiba-tiba belok-belok, jelimet istilahnya, ribet orangnya. Oke gitu deh. Itulah tujuan dari readingan ini aku buat untuk kamu, supaya kita bisa lihat guys keadaan dia atau kabar dia saat ini di bulan Maret yang ada kaitannya dengan kamu ya. Kenapa dia bikin kamu kebingungan, atau kenapa dia bisa jadi orang yang membingungkan seperti itu. Oke, mudah-mudahan nanti setelah menonton readingan ini kamu bisa jadi lebih paham dan tahu gimana cara menghadapi orang yang seperti ini ya. Oke, aku bicara dengan banyak orang sekaligus, jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Dan karena ini masuk dalam kategori mini video yang durasinya singkat-singkat saja, jadi aku tidak akan keluarkan kartu-kartu klarifikasi dan juga tidak ada video extended ya. Walaupun durasinya singkat, aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin guys. Sama seperti yang biasa aku janjikan ke kamu. Oke, Capricorn datang guys. Halo Capi, apa kabar? Welcome to the club. Selain Capricorn ada lagi? Selain Capricorn yang keras kepala. Iya. Iya, apa iyanya nggak apa-apa. Sekali lagi ya, dan kartu ini akan siap dipakai untuk readingan ini. Oke, mari kita mulai dari Oracle dulu guys. Satu kartu dari sini, ini akan menjadi pilot untuk pesan kamu ini. Halo, for all zodiac sign, Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Kabar dia yang selalu saja buat kamu bingung di bulan Maret 2024. Terima kasih. Jangan suka-suka bingung guys. Kemarin ayam tetangga saya bingung, besoknya digoreng guys. Kasihan nanti kamu digoreng gimana. Oke, ini dia. Apa katanya? I know I mess up everything. Ada orang yang kayak mengetahui kesalahannya, but I don't see apologizing here guys. Kayak belum ada yang minta maaf gitu ya, tapi baru menyadari kesalahan. Mess up everything itu kayak mengacaukan semuanya. Mess up ya, ada yang sudah rapi, yang udah bagus gitu, tapi dikacauin ya. Ada situasi yang udah tenang, menyenangkan, aman, tentram, damai begitu, dan kemudian dikacau-kacaukan. Berarti ini orang tipe pengacau guys ya. Apa itu istilah? Troublemaker, douchebag, iyalah douchebag juga ya. Troublemaker. Emang karakternya begitu ya, jadi paling nggak tenang kalau melihat yang tenang. Oke. Kalau ada yang rapi, tenang, tentram, berjalan dengan baik begitu, ini orang langsung kayak kebingungan, what the fuck is going on right now, kenapa anteng gitu. Nah mulailah dia bikin masalah ya. Makanya aku bilang ini orang trouble maker. Dan kamu kebingungan dengan sikapnya ini, kenapa dia nggak pernah bisa membiarkan kalian berdua itu menjalani anteng, tenang, tentram, dan damai tadi gitu ya. Emang udah karakternya seperti itu. But this person know bahwa mereka mess up everything bahkan guys. Jadi bukan hanya satu atau dua yang dia kacaukan, tapi banyak hal. Everything itu segalanya ya. Everything itu semua-muanya begitu yang ada dia kacaukan di antara kalian berdua.
I can feel energy of repairing, reconcile, make it right again, but don't know how. Baru hanya ada di wacana. Berarti ini orang kayak berusaha untuk memperbaiki keadaan tapi belum tahu gimana cara melakukannya ya. Karena I know I mess up everything. Begitu kita mengakui kesalahan kita, sebenarnya masalah tersebut sudah selesai 50% ya nggak sih guys? Oke. Kalau kita sudah mengetahui kesalahan kita, masalah selesai 25%. Karena biasanya yang bikin masalah nggak selesai-selesai adalah karena si yang punya masalah nggak tahu kalau dia telah melakukan kesalahan. Dia kan selalu salahkan orang gitu biasanya. Kamu sih begini, makanya dia begini, makanya masalah nggak selesai-selesai gitu. Nah once kita sudah bilang, oh iya ini salahku, udah kita tahu gitu guys, masalah ini muncul dari kesalahan kita, kita udah tahu bagian salah kita, itu 25% terselesaikan ya. Oke. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, call upon the Spirit, for all zodiac sign, Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Kabar dia yang selalu saja buat kamu kebingungan di bulan Maret 2024, Ten of Swords. Dia akan segera kena karma katanya atas perbuatannya ini, karena troublemaker ya, always mess everything. Dan dengan sengaja guys, jadi bukan karena nggak sengaja. Kadang-kadang ada orang yang mengacaukan sesuatu nggak sengaja dan kemudian dia aduh sorry ya gitu ya. Ini nggak emang sengaja, karakternya emang yang suka ngacau-ngacauin ya. Oke, the Ten of Wands, dia lagi banyak pikiran saat ini guys, karena ya no mess up everything. Kalau seandainya dia nggak tahu kalau dia telah mengacaukan segalanya, ini nggak akan mungkin ada guys, karena ini beban dalam pikirannya. Ini datang karena dia tahu. Jadi kadang-kadang tahu guys bikin kita jadi banyak pikiran ya. Lebih bagus katanya kalau kita nggak tahu, jadi nggak banyak yang dipikiri. Tapi ini orang mau nggak mau hitungannya ceritanya udah tahu gitu ya, karena kartu oracle-nya datang dan kata dia tahu dia telah mengacaukan segalanya. The Ten of Wands adalah beban dalam pikiran, jadi kayak merasa bersalah mungkin ya, atau jadi kebingungan ini ntar gimana ya, masih bisa diperbaiki nggak sih, atau jadi awkward ya, kayak kaku, canggung gitu ya. Bayangin aja kalau ada orang yang berbuat salah kan jadi kaku ya untuk menghadapi orang-orang lain begitu. Oke. The Ten of Wands ini beban dalam pikiran, but nothing, doing nothing ya. Menurut dia saat ini semuanya dilimpahkan ke aku, atau semuanya ada di beban, semua beban ada di pundakku seperti itu guys, but still doing nothing about that. Oke. Challenge-nya adalah Knight of Cups, permintaan maaf, tapi tidak bisa ya, karena ini akan datang miring ya guys. Begitulah kalau readingan Celtic, semua yang miring itu masih belum terrealisasi. Knight of Cups adalah minor arcana, dan semua minor arcana kartu manusia ini bisa tegak, bisa terbalik, bisa berputar begini atau miring, diagonal apa segala macam, manusia yang bikin ya. Entah apapun pemahamannya itu nanti kalau dia diagonal. Tapi kalau di Celtic hanya ada dua pemahaman, yang pertama tegak dan kemudian miring ya. Kalau dia tegak artinya dia sudah tahu minta maaf untuk bisa keluar dari beban dalam pikiran. Ya, ini orang kan mengetahui kesalahannya. Jadi begitu dia bertindak meminta maaf, maka ini akan menjadi kelegaan untuk dia, karena nggak perlu overthinking lagi atau nggak perlu terbebani dengan pemikirannya lagi. Tapi nggak bisa guys ya. Kalau kita klarifikasi tadi ini bisa kita cari tahu kenapa alasannya nggak bisa minta maaf. Entah karena ego lah, atau karena harga diri yang sangat tinggi, gengsian, atau merasa belum menemukan waktu yang tepat untuk minta maaf. But I don't clarify ya, dari awal aku bilang tidak ada kartu klarifikasi. Tapi intinya ini orang masih belum bisa minta maaf, sehingga the Ten of Wands masih muncul di center of the reading, atau masih banyak pikiran ya. Begitu dia minta maaf, maka mungkin pikiran itu akan segera bisa tenang kembali. Oke, beberapa di antara kalian mungkin guys masih belum mendapatkan permohonan maaf dari ini orang, karena menurut dia maaf tidak akan menyelesaikan kekacauan ini. Mess up everything. Jadi kalau level 1 sampai 100% begitu kerusakannya, damage-nya, menurut ini orang damage itu sudah di 100% di antara kalian berdua. Should I apologize? Ada nggak gunanya kalau aku minta maaf? Ada nggak yang bisa diperbaiki? Apakah ini akan kembali seperti semula? Kalau misalnya nggak kembali seperti semula, buat apa aku minta maaf? Mungkin begitu tipikalnya ya. Jadi dia kayak lagi mempertimbangkan sesuatu, dan kemudian itu yang membebani pikiran, karena Ten of Wands muncul di center of the reading. Oke, mari kita lihat fokusnya awareness. Ini pikiran dia yang dia sadari. Kecewa guys ya, ada Five of Cups. Five of Cups ini harapan tidak sesuai dengan kenyataan ya. Berarti ini orang membuat sesuatu, dia harap atau dia ingin
outputnya adalah X, begitu ya. Jadi gini, keadaan udah tenang, aman, tentram, damai di antara kalian berdua. Dan ini orang memang tipikalnya atau karakternya troublemaker atau bikin masalah. Dan kemudian dia bikin masalah tersebut, dia tahu itu akan jadi masalah, tapi setelah masalah ini terselesaikan maka hasilnya adalah X. X itu adalah yang dia inginkan, tapi ternyata bukan X. Outputnya itu bukan X, justru malah mess up everything. Dan itu yang sedang bikin dia kecewa. Jadi ini orang kecewa ke dirinya sendiri. Kok aku bisa-bisanya ya bikin begitu? Kenapa nggak kepikiran ya kalau ujung-ujungnya malah nanti akan seperti ini? Kok bisa-bisanya aku nggak mikirkan efek negatif yang sedang terjadi saat ini sebelum aku bikin trouble tadi? Itulah saat ini yang menjadi beban bagi si troublemaker ini guys ya. Tapi intinya adalah menyesal dan mengetahui tentang kesalahannya, dan kemudian menyayangkan hasil yang muncul saat ini atas perbuatannya. The Five of Cups, yes, kecewa ya, disappointment, tapi berkaitan dengan harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Oke, mari kita lihat subconscious mind-nya guys. Ini alam bawah sadar dia, kadang-kadang dia sadari, kadang-kadang tidak dia sadari. Power ya, jadi kayak pengen menguasai mungkin, atau kayak pengen mengatur ya supaya yang terjadi ini sesuai dengan keinginannya. Walaupun tadi di awal aku bilang di masa lalu kali itu udah aman, damai, tentram. Nah ini orang merasa dia out of control. Entah dia merasa diremehkan, entah dia merasa nggak jagoan, entah dia merasa out of power, jadi tidak punya kendali dalam situasi yang aman, nyaman, tentram, damai tadi. Itu yang memancing dia bikin trouble, dan kemudian hasilnya tidak sesuai dengan yang dia inginkan, bukan seperti yang dia rencanakan. But motivasi dia, alasan dia bikin masalah di antara kalian berdua adalah tentang menguasai atau power. Kayak ada yang dikebiri di sini guys, ketika the emperor datang di crowning. It's like you are intimidating me. Kayak begitu ya di subconscious mind dia. Kamu kayak menguasai aku. Even aman, damai, tentram, tapi aku gak suka dikuasai kayak begitu. Even aman, damai, tentram, tapi cara kamu bicara ke aku gak bisa terima. Even kita damai, aman, tentram, tapi kesannya aku lemah. Ini kamu dapat dari mana orangnya guys? Apa gak bisa kamu kembalikan ke tempat yang sama? Kok masih bisa ada orang seperti ini ya? Aries datang guys, halo, apa kabar kamu Aries? Aries adalah simbol power ya, simbol kekuasaan. Jadi trouble yang dia bikin ke kamu itu tujuannya awal berarti untuk menguasai. Entah apalah itu guys, entah menguasai kamu atau menguasai situasi di antara kalian berdua. Even aman, damai, tentram, tapi menurut dia tidak cukup berkuasa di situ. Lalu dia melakukan sesuatu yang akhirnya mess up everything. Kamu kebingungan, kok bisa ya? Udah tenang dikacau-kacaukan. Karena kamu berurusan dengan orang yang troublemaker. Mari kita lihat recent past. Ada Three of Swords di sini guys. Udahlah, ada Five of Cups, ada pula Three of Swords. Apa-apaan sih ini? Ada Three of Swords ini adalah third party situation ya. Ada sesuatu di antara kalian berdua saat ini ya yang ikut terlibat gitu deh ya. Silakan kamu tentukan sendiri jalan ceritanya. Dan ini semua kartu kekecewaan ya guys. Ini kecewa, ini kecewa. Ini kecewa harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Ini kecewa karena pengkhianatan ya, atau ketidakjujuran, atau penipuan, atau kebohongan. Tapi yang jelas di recent past terlihat bukan hanya kamu dan dia yang berurusan saat ini ya, di recent past jadi ada pihak lain ya. Macam-macam ya guys. The Three of Swords ini bukan harus tentang wanita idaman lain, pria idaman lain, no. Bisa jadi keluarga ya, bisa jadi pekerjaan, bisa jadi jarak. Pokoknya apapun itu yang menjadi penghalang di antara kalian berdua ya. Let's say misalnya jarak, maka ini LDR ya. Jarak itu yang menjadi penghalang. Dan ini orang merasa even aman, damai, tentram, tapi dia dilemahkan ya. Kalau misalnya ini adalah keluarga, sebenarnya di antara kalian berdua baik-baik saja, tapi keluarga menjadi pihak ketiga atau kayak penengah, dan itu bikin masalah dan membuat dia merasa kayak dia dilemahkan ya. Intinya ini orang sebenarnya tidak pengen ada pihak ketiga lagi mungkin di antara kalian berdua, apapun itu bentuknya pihak ketiga ini, dan kemudian berusaha menyingkirkan pihak ketiga ini dengan caranya sendiri, justru malah mess up everything. Kayak begitu yang terlihat ya. Oke, near future apa yang akan terjadi? Empress. Bawah Seven of Cups ya. Aku lihat ini orang kayak akan tetap pada prinsipnya ya guys. As long as I not powerful in this situation, I'm out of here.
Oke, jadi tidak ada permintaan maaf yang aku lihat di bulan Maret ini, karena menurut dia meminta maaf akan melemahkan dia. Oke, berarti prinsipnya kuat sekali. Even dia tahu yang dia lakukan ini salah, even dia tahu dia mengacaukan semuanya, tapi menurut dia Knight of Cups kalau ditegakkan akan melemahkan dia. Begitu dia lemah, semuanya perjuangannya akan sia-sia. Dia tidak mau itu terjadi. So there's no apologizing here, dan everything will be messed up di Maret ini sampai dengan 6 bulan ke depan. Dan ini orang akan memutuskan untuk powerful dengan caranya sendiri, yang aku lihat bukan dalam bentuk perbaikan. Kamu masih akan tetap kebingungan melihat ini orang, ya. Even sudah baik yang kamu lakukan, dia tidak bisa menghargainya. Begitu ini di outputnya di kehidupan nyata, guys, ya. Aku udah kasih yang terbaik tapi dia tidak mau, ya. Ya satu-satunya cara sih menurut aku, ya, karena ini semuanya kartu-kartu tunggal Emperor dan Empress. Kamu nggak bisa ngontrol orang lain untuk membuat sebuah situasi seperti yang kamu inginkan. Let's say kamu bisa kontrol, tapi kamu tidak akan bisa pegang kendali kontrol tersebut selama-lamanya, karena kamu tidak akan punya kekuatan sampai seperti itu besarnya gitu, ya. But good things, kamu bisa kontrol dirimu sendiri. Kalau misalnya kamu nggak kuat dan menghadapi ini orang yang troublemaker, yang artinya selalu saja mengacaukan, maka you need to think once again sebelum kamu memutuskan untuk berurusan atau melanjutkan urusan dengan ini orang. Karena ini bakatnya, guys. Let's say misalnya kamu handle mess up ini dengan baik, artinya kamu emperorkan dia atau kamu buat dia jadi powerful, dan kemudian itu mungkin akan merugikan kamu, kayak mengorbankan sesuatu dari pihak kamu, maka kedepannya, guys, dia akan melakukan hal yang sama, yang lagi-lagi akan membuat kamu harus mengorbankan sesuatu dari dirimu. Karena memang ini habitnya, ini karakternya. Sekarang pertanyaannya, kamu kuat nggak menghadapi orang yang seperti ini? Karena kamu tidak harus selalu kuat, guys, untuk menghadapi orang di dunia ini. Kamu tidak punya kewajiban atau dilahirkan di dunia ini untuk kuat menghadapi orang. No, you can choose. Pilih ke siapa kamu mau berurusan. Terlepas dari ini masalah power atau tidak power gitu, kuat atau lemah, tapi kamu tetap punya hak untuk memilih berurusan dengan siapa. But this person akan tetap menjadi dirinya seperti yang terlihat di kartu ini. Berikutnya dia pun akan tetap mengutamakan powernya yang terlihat seperti akan harus membuat kamu mengorbankan sesuatu untuk powernya tersebut. It's up to you. Oke? Kalau kamu mau stay dalam kebingungan, silahkan teruskan yang seperti ini. Tapi kalau kamu udah muak dengan kebingungan terutama menghadapi dia begitu, just stay away, get out from this situation. Bisa dipastikan kamu akan tidak bingung-bingung lagi, guys. Ingat pesan aku di awal, ayam tetanggaku bingung kemarin, besoknya digoreng sama yang punya, ya. Itu aja yang aku punya untuk kamu, guys. All zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Di readingan kabar dia yang selalu saja buat kamu bingung untuk bulan Maret 2024. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, guys. Sampai ketemu lagi di readingan kamu berikutnya. Thank you very much. Dadah, guys.